nos evoca nuestras glorias y nos hace reconocer su moral y su coraje y todas sus virtudes, que son las de la inmensa mayoría de los colombianos y que impediremos a toda costa sean arrebatadas a las gentes buenas de Antioquia. "28 tahun silam, Amerika Serikat menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena ekonomi atau politik, negeri Paman Sam untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebuah ide gamblang dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat dan pemerintah pusat. Maklum saja, olahraga sepak bola tidak populer di negara adidaya tersebut. Basket dan Amerika football masih menjadi daya tarik masyarakat Amerika Serikat dalam hal olahraga. Namun, penyelenggaraan Piala Dunia 94 memang bertujuan untuk mempopulerkan olahraga sepak bola di Amerika Serikat yang mulai menapaki mengejar langkah beberapa negara Eropa. Ada 24 tim yang ambil bagian di Piala Dunia 94. Brazil, Italia, serta juara bertahan Jerman masih menjadi kandidat favorit juara. Namun, tim kuda hitam seperti Bulgaria, Swiss, dan Kamerun siap menjadi ancaman. Namun, dari sekian banyak penyisihan grup A yang dihuni Amerika Serikat, Swiss, Kolombia, dan Rumania menjadi paling angker. Meski tak dihuni tim favorit juara, grup A menyisakan tragedi pembunuhan paling sadis di sejarah Piala Dunia. Piala Dunia seharusnya jadi ajang pesta sepak bola terbesar sejagat raya, tapi bukan berarti segalanya berjalan sempurna. Andrés Escobar adalah pemain timnas Kolombia yang tewas ditembak setelah ajang Piala Dunia 94. Kala itu, dia membuat gol bunuh diri yang menyebabkan Kolombia tersingkir lebih cepat. Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja Andrés Escobar, joka ottelussa Yhdysvaltoja vastaan teki oman maalin. Joukkueen palattua kotimaahan Escobar joutui kotikaupungissaan Medellinissä sanaharjaan. Harapan masyarakat Kolombia saat itu sangat tinggi. Pasalnya Kolombia tampil superior selama di babak kualifikasi, bahkan membantai 5-0 Argentina dan menjadi juara grup. Namun penampilan mereka jauh berbeda saat di putaran final Piala Dunia ketika menjalani babak penyisihan grup. Mereka menjadi juru kunci grup A dan tragedi puncaknya saat Andrés Escobar mencetak gol bunuh diri. Lantas, seperti apa kisah penembakan yang terjadi kepada Escobar? Simak kisahnya. Piala Dunia 94 di Amerika Serikat memang menyisakan sebuah kisah pilu. Bek timnas Kolombia Andrés Escobar meregang nyawa karena sebuah gol bunuh diri. Kisah tragis Escobar di Piala Dunia 94 Amerika Serikat itu mendunia. Kematiannya adalah ironi, karena Piala Dunia semestinya menjadi pesta untuk dunia sepak bola. Kalaupun ada kemuraman di sana, seharusnya hanya dipicu karena kekalahan-kekalahan yang niscaya wajar dalam permainan. Escobar datang ke Piala Dunia 94 sebagai kapten timnas Kolombia, tim yang performanya jadi salah satu yang sangat-sangat ditunggu. Skuad besutan Francisco Maturana itu melaju tangguh dalam perjalanan menuju ke turnamen, dengan pemain-pemain bertalenta seperti Faustino Asprilla, Carlos Valderrama, Freddy Rincon, dan juga Andrés Escobar. Kolombia tak terkalahkan di fase kualifikasi Piala Dunia Grup A, Amerika Selatan. Mereka melalui 6 laga dengan 4 kemenangan dan 2 kali imbang.
Termasuk dari salah satu kemenangan itu adalah kala mereka membungkam Argentina 5-0 di laga terakhir yang menentukan status juara grup. Argentina yang kalah di kandang sendiri pun terpaksa menjalani play-off. Dalam 26 pertandingan menuju Piala Dunia 94, Kolombia bahkan cuma kalah sekali. Dan Escobar lah yang memimpin barisan pemain bertalenta skuad Kolombia tersebut di lapangan. Pemain belakang ini dijuluki El Caballero del Football atau Gentleman of Football dalam bahasa Inggris. Julukan itu didapatnya dari gaya bermain elegan, tenang, dan bersih di lapangan. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk membuka jalan menuju tragedi. Kolombia yang diprediksi Pele bisa mencapai minimal semifinal memulai turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Rumania. Escobar dan kawan-kawan mengawali dengan situasi tertekan. Mereka harus menghadapi tuan rumah Amerika Serikat di partai kedua. Pada 22 Juni 94 itu, Escobar turun sebagai starter. Di menit ke-35, sebuah umpan silang yang dilepaskan John Harkes coba dipotong sang kapten Kolombia. Escobar merentangkan kakinya dalam posisi menghadap gawang sendiri. Nahas, bola melintir masuk ke gawang, sementara kiper sudah terlanjur mati langkah. Kolombia kalah 1-2 di laga tersebut, membuat kans lolos menyempit. Mereka pada akhirnya benar-benar tersingkir meski menang atas Swiss di partai terakhir setelah Rumania mengandaskan Amerika Serikat. Kolombia yang digadang-gadang cemerlang tersingkir sebagai juru kunci. Lima hari berselang, atau tepatnya 2 Juli 94, publik pecinta sepak bola dunia digemparkan dengan pemberitaan pembunuhan Andres Escobar. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu dibunuh di suatu klub malam Kolombia. Ia ditembak orang tak dikenal. Seperti diberitakan BBC, seorang saksi mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 3.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Ada sekelompok orang meneriakkan nama Escobar dengan bentuk penghinaan. Escobar tak terima dan melakukan pembelaan, namun seorang pria tiba-tiba mengeluarkan pistol kaliber 38 mm. Pria tersebut menembaki Escobar sebanyak 12 kali. Ia menembak Escobar sambil berteriak, "Thanks for the own goal, hijue puta," yang berarti terima kasih atas gol bunuh dirimu, anak pelacur. Rekan-rekan pria itu meneriakkan gol seperti seorang komentator bola menyambut gol. Sang pelaku lari meninggalkan lokasi kejadian dengan mobil pribadinya. 45 menit kemudian Escobar dinyatakan meninggal pada umur 27 tahun. Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, jasad Escobar kemudian dikebumikan di Monte Sacro Cemetery, Medellin. Pihak kepolisian Kolombia akhirnya menangkap Humberto Castro Munoz pada malam hari setelah kejadian. Ia merupakan pelaku pembunuhan Andres Escobar. Ia disuruh oleh majikannya, Santiago Galon, untuk menghabisi nyawa Escobar untuk membalas kerugian besar karena kalah taruhan.
Castro Munoz sendiri merupakan kaki tangan kartel narkoba di Kolombia. Pihak kepolisian Kolombia akhirnya mengeluarkan bukti bahwa pembunuhan Escobar dilatar belakangi gol bunuh dirinya ke gawang Amerika Serikat. Jika itu tidak terjadi, Kolombia akan sukses melangkah ke babak selanjutnya di Piala Dunia 94. Pengadilan menjatuhkan hukuman 43 tahun penjara terhadap Castro Munoz. Namun seiring berjalannya waktu, Castro Munoz hanya menjalani 11 tahun masa hukuman. Ia mendapat remisi 26 tahun karena berkelakuan baik selama di penjara. Ia pun bebas pada tahun 2005. Keluarga Escobar pun merasa keputusan pengadilan tidak adil. Jujur saja, sudah tidak ada keadilan di Kolombia, kata ayah Escobar, Dario, dikutip dari BBC. Mereka telah menipu negara ini dan keluarga kami dengan mengatakan Munoz di penjara 43 tahun. Tapi sekarang pelaku sudah bebas. Nama Escobar pun hingga saat ini masih diabadikan. Setiap tanggal kematiannya, pendukung klub Atletico Nacional yang mengorbitkan Escobar serta timnas Kolombia selalu memperingatinya. Belum lagi pemerintah kota Medellin membangun patung Escobar di tanah kelahirannya, Medellin.